أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أيها الإخوة الكرام، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أهل لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Setelah membaca sholawat dan salam, kemudian memuji-muji antum sekalian, wahai para pecinta yang baginda Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang yang meyakini terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتداعون أحيانا ويقول بعضهم لبعض تعال نؤمن ساعة. Dahulu kala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in antara satu dengan yang lain saling mengundang. Mari kesini kita bicara iman walaupun sesaat. فلا بد للمسلم أن يكون له وقت يعود فيه إلى مولاه الأجل إلى خالقه وبارئه. Kata beliau, wajib bagi seorang iman yaitu selalu meluangkan waktu walaupun semenit 2 menit untuk bicara tentang iman supaya hatinya ini senantiasa kembali kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه جددوا إيمانكم فقالوا له كيف نجدد إيماننا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, kalian semua selalulah memperbaharui, selalulah meningkatkan iman kalian. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami bagaimana caranya kami meningkatkan iman, kami memperbaharui iman kami. Maka Nabi pun bersabda, kalian semua selalu memperbarui iman dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. إذن السر في هذه الكلمة القصيرة الخفيفة على اللسان لا إله إلا الله. Di antara rahasianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya diperbanyak dalam kehidupan kita, karena memang mengucapkan la ilaha illallah itu sangat mudah dan sangat ringan sekali. فقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. إذن عليك أيها المسلم أن تخلو بهذه الكلمة، أن تتدبرها وأن تقوم بدراستها وتعرف معانيها. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang iman kepada Allah, kita senantiasa merenungi makna kalimat la ilaha illallah. Kita senantiasa mempelajari hikmah-hikmah yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita senantiasa usaha supaya kita ini terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. كلمة قصيرة لكن فيها كل ما يجب إيمانه. Memang di dalam kalimat la ilaha illallah kalimatnya sangat pendek sekali.
Akan tetapi di dalam kalimat yang pendek ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, disitulah terdapat kewajiban seorang mukmin untuk mengimani semua yang wajib diimani oleh dia. Fiha itsbatu wujudillahi ta'ala. Di dalam kalimat la ilaha illallah menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu wahdahu Allah ta'ala. Dan sesungguhnya dialah Allah yang Maha Esa, hanya Allah saja yang berhak disembah. Wa annahu wahdahu al-maliku al-quddus. Dan hanyalah Allah Maha Esa, Allah satu-satunya Tuhan yang disucikan, Al-Quddus. Wa annahu al-fardus samad. Dan hanyalah Allah yang Maha Esa, dan hanya Allah yang dimintai pertolongan. Wa annahu lam yalid wa lam yulad. Dan sesungguhnya hanyalah Allah Tuhan yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa membandingi kekuatan Allah. Wa annahu la syabiha lah. Tidak ada seorang pun makhluk manapun yang menyerupai Allah. Wa la nadhira lah. Tidak ada yang membandingi kekuatannya Allah. Wa la nidda lahu. Tidak ada yang mensekutukan Allah juga. Wa laysa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dia ini menyamai Allah. Wa annahu as-sami'. Allah lah yang Maha mendengar. Al-basir. Allah Maha melihat. Al-qadiru ala kulli syai'. Dan Allah lah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-mutasarrifu fi kulli syai'. Allah lah yang membolak-balik segala sesuatu. Al-khaliqu li kulli syai'. Begitu juga Allah yang Maha menciptakan terhadap segala sesuatu. Al-fa'ilu haqiqatan li kulli syai'. Yang Maha berbuat terhadap segala sesuatu hanyalah Allah. Wa anna lahu sifatul kamali. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Wa munazzahun 'anil naqsi wan naqais. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha disucikan dan Maha dibersihkan dari segala kekurangan. Wa muqaddasun 'an yudrikahu aqlu bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala dibersihkan, disucikan dari penemuan-penemuan otaknya manusia. Wa an la ilaha ghairuhu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa annahu ar-rabb wahdahu. Dan sesungguhnya Allah lah Tuhan satu-satunya. Al-maliku li kulli syai'. Yang Maha merajai terhadap segala sesuatu. Al-akhidhu bi nasiyati kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ubun-ubunnya semua makhluknya. Kullu hadhihi sifat wa kullu hadhihi al-ma'ani mawjudatun fi kalimati la ilaha illallah. Semua sifat-sifat sempurna ini dan semua makna-makna yang betul-betul hikmah ini terhadap dalam satu kalimat yang pendek, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa fi hadhihi al-kalimati as-sirriyyati al-'ajibati al-qudsiyah aidan al-imanu bir-rusuli wa khasatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kalimat yang begitu suci, yang begitu mengumpulkan segala kesempurnaan Allah, di dalam kalimat ini juga mengumpulkan iman terhadap para rasul, terlebih-lebih kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat la ilaha illallah la taktamilu illa bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengimani terhadap kalimat la ilaha illallah ini tidak akan sempurna kecuali kalau iman terhadap kalimat yang berikutnya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Wa bihadza tashhadu annahu abdullah wa nabiyyuhu wa rasuluhu al-mustafa min khalqihi. Maka dengan keyakinan ini kamu bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah. وهذا تسمعه في الأذان وفي الإقامة وحتى في الصلاة تذكر هذا الاسم الشريف. Saking pentingnya iman terhadap kalimat Muhammadur Rasulullah, di dalam adzan pun kita menyebutkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking pentingnya terhadap iman kalimat Muhammadur Rasulullah, dalam tahiyat pun
menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. فالإيمان الكامل والتوحيد الكامل في الاعتقاد الجازم والإثبات بأن الله تعالى أن لا إله إلا هو وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, di dalam kalimat tauhid yang sempurna setelah menetapkan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada Tuhan yang berhak ditaati kecuali Allah, maka berikutnya kita mengimani, kita meyakini bahwasanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah. Kalau kita tidak iman terhadap Nabi, maka iman kita tidak sempurna. فإبليس لعنة الله عليه آمن بالله تعالى لأنه قال ربي أنظرني. إذن هو اعترف بالله تعالى ربا لكنه لم يؤمن بنبي الله لم يسجد لآدم عليه السلام. Jadi iblis laknatullah mengakui tentang wujudnya Allah karena dia mengatakan Rabbi anzirni, ya Allah berikanlah peringatan kepadaku. Dari kalimat ini maknanya iblis meyakini wujudnya Allah. Akan tetapi iblis ini imannya tidak diterima karena waktu itu diperintahkan untuk iman kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau percaya dengan adanya Nabi Adam. Maka akhirnya imannya iblis tidak diterima di sisi Allah. لذلك توحيده ناقص ولم ينفعه بشيء فطرده المولى سبحانه وتعالى من رحمته. Maka tauhidnya, keyakinannya iblis terhadap ketuhanan Allah, karena dia ini tidak mengimani tentang Nabi Adam alaihissalam, maka keimanannya iblis ini tidak diterima bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن فالتوحيد الكامل أن تؤمن بالله تعالى ربا. Maka kalau begitu tauhid yang sempurna, iman yang sempurna adalah pertama mengimani Allah adalah sebagai Tuhan. وأن تقبل برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. Dan kita betul-betul menerima baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. وفي هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله أيضا الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل. Dan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini iman kita bisa menjadi sempurna setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Yang berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para rasul. وخاصة بالكتاب الأخير بأفضل كتاب من الكتب المنزلة وهو القرآن الكريم. Dan terutama iman kita adalah terhadap kitab yang paling akhir yang Allah turunkan kepada Nabi paling akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitabnya adalah Al-Quranul Karim. وأنه الكتاب المعجز للبشر. Dikatakan Al-Quran ini sebagai mukjizat bagi baginda Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Dikatakan Al-Quran ini dihitung ibadah orang yang membacanya. Al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada utusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ja'ana bitawaturihi. Yang mana Al-Quran ini datang sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir, riwayat yang tidak mungkin dikatakan bohong. Kullu hadza fi la ilaha illallah. Semuanya keyakinan-keyakinan ini diringkas di dalam keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kama fi hadhihi al-kalimati aidan al-imanu bil yaumil akhir. Begitu juga iman kita akan menjadi sempurna terhadap la ilaha illallah bila mana kita iman terhadap yaumul akhir atau hari kiamat. Wa bi annaka satamutu yawman. Dan kita yakin seyakin-yakinnya setiap diri kita suatu hari nanti akan meninggal dunia juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
setiap jiwa yang mempunyai nyawa suatu saat akan menemui kematian. Kullu man 'alaiha fanin. Setiap orang yang hidup akan sirna juga. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan yang kekal abadi hanyalah zatnya Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annaka satub'atsu yawman. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya setelah kematian kita semua akan dibangkitkan oleh Allah. Wa satuhasabu ba'da al-ba'ts. Setelah kita dibangkitkan di yaumul ba'ts, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kanat a'maluka salihatan fasatanju. Bila mana amal-amal yang kita perbuat adalah amal-amal yang soleh, maka kita semua akan selamat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wa illa fasatandamu. Kalau amal-amal kita sebaliknya, amalnya amal soleh, amal yang buruk, naudzubillah min dzalik, maka kita akan menyesal. Idzan fa'alaika an tasta'idda lidzalik. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita siapkan diri kita, hati kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Insyaallah. Al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu. Dikatakan bahwasanya kematian ini adalah ibarat suatu pintu, sedangkan setiap manusia pasti akan memasukinya. I'mal lidarin ghadan ridwanu khazinuha. Berbuatlah untuk masa depan kita, karena sesungguhnya apa yang kita amalkan Allah pun akan menjaga amalan-amalan kita. Wal jaru ahmadu war ridwanu baniha. Wal jaru ahmadu sayyidina Muhammad. Ahmadu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini punya tetangga kita sebenarnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'mal lidarin ghadan ridwanu khazinuha wal jaru ahmadu wal rahmanu baniha. War-Rahmanu baniha huwa alladhi bana hadhihi ad-dar wa hiya al-jannah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman adalah yang membangun surga sebagai pembalasan amal kita. Kullu hadha fi la ilaha illallah. Semua keyakinan ini terhadap di dalam kalimat yang pendek, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa qad baqiya wa hunaka baqiya. Dan masih sedikit ada sisa. Fa fiha al-imanu bil qadari bil qada'i wal qadar. Jadi setelah iman kepada hari akhir, kita masih disisakan lagi untuk iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdirnya Allah. Wa huwa an tatayaqqana bi anna kull ma hadasa aw sayahdusu fi hadzal kauni fa huwa min qada'illahi wa qadarihi. Keyakinan terhadap takdir adalah bagaimana kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, semua sudah diputuskan oleh Allah. Idzan fatathabbath fatamassak bihadhihi al-kalimah. Maka dari itu kita selalu berpegang teguh terhadap keyakinan kalimat la ilaha illallah. Faj'al li nafsika waqtan taghtali fihi bi rabbik. Maka termasuk untuk menunaikan keyakinan kita terhadap la ilaha illallah, jadikanlah satu waktu khusus untuk kita ini bersunyi-sunyi, berkhawat, bermunajat kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Wa tadhkurahu ta'ala biha. Dan kita menzikirkan kalimat la ilaha illallah di dalam waktu khawat tersebut. Kana syekhuna radhiyallahu anhu yaqulu wa lafdhu la ilaha illallah afdalu ma nataqahu man yadhkuru. Bahasanya seorang masyayikh kita mengatakan sebaik-baik apa yang diucapkan oleh manusia, yang dipikirkan oleh manusia adalah kalimat la ilaha illallah. Wa huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan ini merupakan penafsiran dari sabdaan baginda Nabi, paling utama-utamanya perkara yang aku ucapkan
dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Fadhkurillaha ayyuhal muslimu bihadhil kalimah. Maka wahai saudara-saudara muslim, mari kita selalu menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Wa dhakkir qalbaka biha. Bahkan yang zikir bukan hanya lisan kita saja, akan tetapi kita usahakan yang zikir juga hati kita. Wastahdir annahu la ma'buda bihaqqin illa hu. Dan kita selalu menghadirkan di dalam hati bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wanfi al-alihatal ukhra. Dan kita nafikan di dalam hati kita tiadakan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kal hawa, hunaka man ya'budu al-hawa, ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Seperti sebagian manusia bukan menyembah Allah, tapi menyembah hawa nafsunya. Dia tidak mentaati perintah Allah, akan tetapi selalu mentaati apa yang diperintahkan hawa nafsunya. Wa hunaka man ya'budu nafsahu ananiyatahu. Sebagian menyembah dirinya, jiwanya, yaitu memiliki sifat ananiyah, sifat saya. Apa-apa ini yang berbuat saya, yang berjuang saya, yang berjasa saya. Hunaka man ya'budu ad-dunya kama qala ta'ala minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Sebagian orang menyembah dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan minkum man yuridu ad-dunya, sebagian dari kalian ada yang menginginkan dunia, wa minkum man yuridu al-akhirah, sebagian mereka menginginkan kehidupan yang kekal abadi di negeri akhirat. Utruk kull hadhihi al-aliha an qalbik. Maka kata beliau, kita tinggalkan semua sesembahan-sesembahan dari hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Wastahdir annahu la ilaha illallah. Dan kita selalu menghadirkan di dalam hati bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Wasyahid biqalbika annahu la ma'buda bihaqqin illa hu. Dan kita selalu menghadirkan diri seakan-akan kita menyaksikan kalau Allah Subhanahu wa taala adalah di depan kita, atau paling tidak kita merasa Allah lah yang Maha mengawasi kita. Insyaallah. Fal alihatul ukhra muzayyafah. Muzayyafah di mana? Bermakna batilah. Batilah. Sebagian Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang batin. Fal haqq huwa Allah ta'ala. Yang paling benar adalah Allah. لكن عليك أن تترقى قليلا وأن تشهد عند ذكرك بلا إله إلا الله أنه لا مشهود بحق إلا هو، بمعنى أن تشاهده في كل شيء. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita, hadirin sekalian, kita selalu menghadirkan di dalam hati kita di saat menzikirkan Allah, di saat menyembah Allah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah yang maha menyaksikan segala sesuatu, Allah lah yang maha mengawasi segala sesuatu. An tashhada qudratallahi ta'ala. Kita seakan-akan menyaksikan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatallahi ta'ala. Dan kita seakan-akan menyaksikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatallahi ta'ala. Dan kita selalu menghadirkan dalam hati seakan-akan kita menyaksikan secara langsung hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli syai'in. Dalam segala sesuatu. Wa fi kulli waqtin. Dan dalam setiap waktu. Wa hin. Dan dalam setiap detik-detik kita. Ishhad hadha. Saksikan keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Fal Islamu an tashhada kama qala Rasulullah SAW. Sedangkan agama Islam adalah kama sebagaimana disabdakan Nabi, seakan-akan kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asy-syahr. Seperti mana dalam Al-Qur'an, barang siapa yang dia menyaksikan asy-syahr, bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Nah, kalau orang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib iman kepada Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Wal malaikatu. Dan juga yang menyaksikan adalah para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan orang-orang yang diberikan ilmu agama yang dia berdiri tegak dengan keadilan. Idzan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Nah, kalau iman kita sudah seperti itu, maka itulah seperti yang dikehendaki baginda Nabi. Yang namanya iman adalah engkau menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. بل عليك أن تترقى وأن تشهد أن لا موجود بحق إلا هو. Nah, bahkan tingkatan iman kita usaha meningkat, naik lagi sampai tingkatannya apa? Sampai tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali Allah. فوجود الله تعالى ذاتي ووجودنا تبعي له. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah hakikat. Sedangkan wujudnya kita ini hanya ngikut saja karena diwujudkan oleh Allah. Wujudul insani murtabitun biwujudillah ta'ala. Wujudnya manusia ini dikaitkan dengan wujudnya Allah. Faqirun ila Allah ta'ala. Wujudnya manusia ini sangat-sangat memerlukan bila mana diwujudkan oleh Allah. Muhtajun ila Allah ta'ala. Bahkan kita sebagai makhluknya Allah sangat membutuhkan terhadap pertolongan Allah. Fi kulli waqtin wahidin. Kita memerlukan pertolongan Allah bukan sesaat dua saat, tapi setiap waktu dan setiap keadaan. Wa fi kulli syai'in aidan. Bahkan dalam segala sesuatu pun kita ini memerlukan yang namanya pertolongan dari Allah. هذه القدرة التي تتمتع بها حين كنت طفلا لم تكن على هذه القدرة. Maka inilah sebenarnya kekuasaan ini yang pernah kita rasakan bagaimana enaknya diri kita ketika waktu kecil. Kita belum bisa apa-apa, maka segala sesuatu yang berbuat orang tua kita. جاءتك هذه القدرة دون أن تشعر أنت. Maka ketika kita sudah semakin dewasa, kita ini bisa berbuat begini sendiri, maka kita ini hendak syukuran karena kita bisa mampu begini, mampu begitu. Yang memampukan, yang menguasakan hanyalah Allah. وستذهب هذه القدرة عنك دون أن تودعك أو أن تستطيع أن تفعل شيئا تجاهها. Bahkan masa ini juga kita akan nggak mampu begini begitu, ini kita akan mengalaminya juga. هذا البصر كذلك. Begitu juga penglihatan yang dulunya aslinya nggak bisa melihat dengan jelas, bisa melihat jelas, dan suatu saat juga penglihatan ini akan dicabut oleh Allah Taala. يمكنك أن تفقده في أي لحظة. Bahkan bisa jadi nikmat penglihatan yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai nikmat ini, suatu saat kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, ini bisa dicabut oleh Allah Taala. هذا السمع كذلك. Begitu juga pendengaran. Dulu mungkin kita waktu masih kecil, pendengaran kita belum begitu jelas. Ketika sudah dewasa, sudah tua, semakin jelas. Nah, ini iman-iman. Kalau nggak kita gunakan untuk taat kepada Allah, malah nikmat pendengaran akan dicabut oleh Allah. هذا العقل كذلك. Begitu juga akal dan pikiran yang Allah berikan kepada kita. Dulunya tidak sempurna, semakin gede, semakin tua, bisa berpikir secara sempurna. Maka sangat iman-iman, sayang kalau nggak kita gunakan untuk berpikir yang positif, nanti akan dicabut oleh Allah. تحفظ سورة الفاتحة لكن في أي لحظة يمكنك أن تنسى هذه السورة وأن تفقد هذه الذاكرة حتى. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal dan pikiran sehingga setiap diri kita bisa mengingat bacaan yang namanya suratul Fatihah. Nah, ini kalau tidak kita syukuri, bisa-bisa nikmat akal dan pikiran dan kecerdasan dicabut oleh Allah sehingga Fatihah yang sudah ada dalam pikiran kita, sudah ada dalam otak kita dihilangkan oleh Allah. في الليل تضطجع على فراشك وتنتظر نعمة النوم وفي لحظة فجأة تشعر أنك لا تفقد شيئا لا تشعر بشيء فقدت نفسك وإذا استرحت تستيقظ
وتشعر بنفسك. إذا أنت لا تتصرف في هذا الأمر. Nah, beliau ibaratkan hadis sekalian, kalau kita menuju keranjang mau tidur, atau kalau itikaf di masjid menuju ke sleeping bed, ke kasur masing-masing, nah, maka kita menata begini begitu dengan kudrat dan iradat kita seakan-akan ya. Tapi begitu kita tidur terlelap, nikmat tidur, kita berbuat apa saja kita nggak terasa. Nah, inilah hadis sekalian, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada diri kita bila mana tidak kita gunakan secara maksimal, bisa-bisa jadi dicabut oleh Allah, kita tidak terasa. أنت تتمتع بهذه القدرات والملكات والمعارف دون أن تملكها أنت. Kita ketika tidur bisa miring sana miring sini, bisa berbuat sana berbuat sini, tapi kita tidak bisa menguasainya. Maka ini menunjukkan yang berkuasa hakikatnya adalah Allah. مثل هذه الشاشة التلفزيونية تظهر فيها صور دون أن تملك الشاشة هذه الصور. Seperti kalau kita punya televisi, di situ ada gambar bergerak sana kemari, ya. Kita bisa memandangnya, tapi tidak bisa mengendalikannya. من الذي يرسل هذه الصور؟ Siapa yang bisa mengendalikan gambar-gambar yang ada di televisi ini? من الذي يرسل لك هذه القدرات؟ Siapa yang bisa mengendalikan kekuasaannya orang-orang yang ada di televisi itu? من الذي يرسل لك هذا البصر؟ Sekarang kita juga perlu ambil pelajaran. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Ini seakan-akan kan menjadi milik kita, tapi kita tidak bisa menguasai secara penuh. Yang menguasai adalah Allah. من الذي يرسل لك هذا السمع وهذا العقل وهذه الملكات وهذه المعارف؟ Lah, kita punya pendengaran, bisa mendengar, punya otak, bisa berpikir, punya kekuatan, bisa bergerak begini. Maka ini seakan-akan milik kita, tapi ini hakikatnya adalah menggerakkan hanya Allah. إذن أنت وجودك مرتبط بربك سبحانه وتعالى. Maka kesimpulannya, wujudnya kita ini adalah berkaitan dengan wujudnya Allah. إذن هذه كلمة عجيبة يا إخواني، علينا أن نتثبت Maka بها. kalau kita mau merenung kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat ajib, yang sangat istimewa. Bila mana kita mau merenunginya, tentunya kita akan berpegang teguh dengannya. أنتم مستعدون لتجديد العهد بهذه الكلمة لا إله إلا الله؟ Maka insya Allah kita siapkan diri kita ya, selalu memperbarui iman kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله Sayyiduna Muhammadur Rasulullah صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah yang niat negeri jauh Pak, yang niat ke negeri jauh Mekah, Madinah dan Filipina, monggo silakan.